Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk hari ini kami dari kelompok 7 akan berdiskusi mengenai tentang Business Continuity Planning. Oke, Dani bisa di next. Oke, sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Yang pertama ada Hamdani Ekope dengan NIM 10191036. Yang kedua ada saya sendiri Nadia Putri Abirama NIM 10191062. Yang ketiga ada Gita Andriana 10181024. Yang keempat ada Kamu Muhammad Ferel 10181054. Yang kelima ada Kak Zainul Muafi dengan NIM 10181083. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada introducing atau introduce atau perkenalan, yaitu apa sih itu BPC? Silakan teman-teman. Oke. Ya, selanjutnya apa sih BCP itu? Kalau menurut Susan Snedeker di dalam bukunya tentang Business Continuity and Disaster Recovery Planning for IT Professional, BCP itu adalah metodologi yang digunakan untuk membuat dan memvalidasi rencana untuk memelihara keberlangsungan bisnis operasi sebelum, selama, atau sesudah bencana atau kegiatan yang mengganggu. Lanjut. Nah, dari buku itu bisa disimpulkan bahwa Business Continuity Planning adalah proses untuk membuat pencegahan dan rencana pemulihan berdasarkan terms of potential threats to a company, berdasarkan potensi ancaman dari suatu perusahaan tersebut. Lanjut. Nah, mengapa ini diperlukan? Rencana pembuatan Business Continuity and Disaster Recovery Planning itu memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi itu terlindungi dan dapat berfungsi secara normal ketika terjadi disaster atau bencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu komponen of BC and DR. Next. Oke, jadi komponennya di sini ada 3. Yang pertama itu people, terus yang kedua proses, terus yang ketiga ada teknologi. Next. Nah, yang pertama people. People are the ones who is making plan and implementation of a business continuity and disaster plan. Jadi orang itu adalah orang yang membuat rencana dan mengimplementasikannya dari bisnis yang kontinuitas dan disaster plan. People are responsible for designing, implementing, and monitoring process to make sure everything runs smoothly. Nah, jadi orang ini juga yang mendesain, mengimplementasikan, dan memonitoring proses dan membuat semuanya berjalan dengan lancar. Next. Yang berikutnya proses. A process is often described as a series of action or step taken in order to achieve a particular end. Jadi proses sering dideskripsikan sebagai bagian dari aksi atau tahapan yang diambil untuk mencapai suatu akhir. Proses in BC or DR has two phase. It is planning process and implementation process. Nah, jadi dalam BC atau DR itu ada 2 fase. Yang pertama proses perencanaan, planning, dan proses implementasi. This process were developed in order to manage the recurring business tasks. Next. Kemudian yang ketiga ada teknologi. A technology is a support factor that has an important use in BC or DR planning. Nah, jadi teknologi ini adalah faktor support yang penting digunakan dalam BC atau DR planning. As what we mentioned earlier, people making plan, but people often make mistake and couldn't keep
pace into event or disaster that happen. With a good touch, a process can be automated and react quickly when something occurs. Nah, jadi kalau orang masih bisa bikin kesalahan dan nggak bisa ngebuat apa sih, masih bisa melakukan kesalahan, sementara kalau proses teknologi kan lebih bisa membantu orang untuk meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh human gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya merupakan di sini adalah tipe-tipe dari disaster itu sendiri. Bisa dilanjut. Nah, jadi di sini ada 4 tipe dari disaster. Yang pertama itu ada natural hazard, kemudian ada human cause hazard, ada accident and technological hazard, yang terakhir adalah electronic data threats. Nah, yang pertama di sini ada natural hazard. Yang pertama ada cold weather related hazard, kemudian ada warm weather related hazard, dan yang ketiga ada geological hazard. Jadi ini yang biasanya terhubung dengan alam, jadi untuk natural hazard ini. Kemudian ada human cause hazard, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Hamdani. Baik, terima kasih Kak Feral atas waktunya. Selanjutnya yang termasuk dalam tipe-tipe bencana itu dapat disebabkan oleh human cause hazard atau bahaya yang disebabkan oleh manusia. Beberapa contoh diantaranya itu adalah terorisme. Terorisme itu adalah tindakan manusia, individu atau kelompok dalam melakukan aksi yang termasuk dalam bom, kemudian serangan bersenjata, kemudian cyber attack, dan juga hijacking transportation gitu, atau pembajakan atau pembegalan dari sebuah kendaraan transportasi. Yang kedua itu bisa explosion atau ledakan. Untuk ledakan sendiri bisa karena ini human cause hazard, jadi biasanya disebabkan oleh manusia, entah itu dalam keteledoran dalam melakukan pekerjaannya, atau mungkin ada unsur kesengajaan. Yang ketiga itu ada civil disorder or rioting, atau kerusuhan sipil, kerusuhan massa. Jadi mungkin ini bisa dilakukan juga ketika tempat kerja atau proyek yang dilakukan perusahaan itu berdekatan dengan kelompok masyarakat. Jadi bisa saja ketika terjadi sebuah kerusuhan, sebuah proyek itu dapat terganggu kerjanya akibat kerusuhan tersebut. Yang keempat itu ada protes. Protes ini sendiri juga termasuk dalam human cause hazard karena mereka dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok. Biasanya protes juga dilakukan karena karyawan itu sendiri yang tidak menyukai dari kebijakan dari perusahaan tempat dia bekerja atau bisnis tempat mereka menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya yang ketiga ada accidental and technological hazard atau kecelakaan dan bahaya teknologi. Itu yang pertama itu bisa dimulai dari transportation accident and failures. Yang termasuk dalam transportation accident and failures itu contohnya seperti kendaraan ataupun jalan yang digunakan seseorang atau perusahaan bisnis dalam mengantarkan produknya, produk atau jasanya. Dapat berupa rubuhnya jalan, kemudian berhenti bekerjanya ke bandara seperti yang terjadi saat ini ketika awal-awal pandemi mulai, kemudian kereta api yang tidak berfungsi, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan jalur transportasi. Yang kedua ada infrastruktur accident and failures, yang termasuk itu adalah contohnya seperti pemadaman listrik, kemudian pemadaman air, ataupun pemadaman gas bagi beberapa perusahaan bisnis yang bekerja dalam bidang tersebut. Umumnya infrastruktur accident ini terjadi karena adanya pihak ketiga yang mempengaruhinya. Yang ketiga ada information system infrastructure, yang termasuk itu adalah seperti turunnya jaringan internet, kemudian terganggunya komunikasi, serta pelayanan informasi lainnya yang terganggu akibat server down atau semacamnya. Yang keempat ada nuclear power facility incident atau kecelakaan tenaga nuklir. Jadi untuk beberapa perusahaan yang memiliki sistem atau source tenaga dari nuclear power, itu biasanya juga dapat terjadi insiden atau accident juga yang dapat mempengaruhi dari keberlangsungan suatu bisnis. Yang terakhir ada electronic data threats atau ancaman
data elektronik. Itu dapat dibagi beberapa contoh, seperti yang pertama, ada privasi pribadi atau data pribadi karyawan atau member, orang yang melakukan sebuah bisnis. Hal ini biasanya dilakukan oleh cybercrime, seperti hacker ataupun cracker lainnya. Yang kedua ada privacy standard and legislation atau legislasi standar privasi, atau biasa juga dikenal sebagai kebijakan dari perusahaan atau tempat seorang karyawan melakukan pekerjaannya. Yang ketiga ada social engineering, itu adalah rekayasa sosial. Biasanya orang-orang yang bekerja pada social engineering ini bertanggung jawab terhadap keamanan data dari tempat mereka bekerja, namun karena adanya ancaman data elektronik, hal tersebut menjadi suatu hal yang harus dihindari atau dicegah oleh teman-teman yang bekerja dalam social engineering. Yang terakhir itu ada fraud and theft. Thief itu adalah penipuan serta pencurian data. Di sini yang dimaksud itu adalah data-data yang tersimpan dalam data elektronik perusahaan atau bisnis yang sedang dilakukan oleh seseorang. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 mata kuliah perencanaan keberlangsungan bisnis. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.